Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Saya berasal dari PGSD Unit 2 semester 5. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra SD kelas tinggi, yang dimana saya akan menyampaikan materi yaitu strategi meningkatkan kemampuan membaca. Dalam membaca merupakan kemampuan mengeja atau menghafalkan tulisan didahului oleh kegiatan melihat dan memahami tulisan untuk mendapatkan informasi. Kegiatan melihat dan memahami merupakan suatu proses stimulan untuk mengetahui pesan atau informasi yang tertulis. Membutuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap makna kata-kata atau kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan sekilas, dalam retorika seperti keterampilan berbahasa lainnya atau berbicara dan menulis. 1. Meningkatkan kemampuan membaca, yaitu poin A, menerapkan metode pembelajaran membaca. 1. Metode abjad. Metode abjad memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan langkah mengenalkan membaca beberapa huruf, misalnya B, U, D, I, yang dimana dieja bu, D, I, D, dan akan dibaca menjadi budi. Nah, yang kedua, merangkai huruf menjadi satu suku kata, misalnya beubu dilafalkan sebagai beubu, yang dimana lain sebagai deidi yang dihafalkan sebagai deidi. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan suku kata yang sudah dilafalkan, misalnya i teutu dilafalkan i teutu itu. Nah, yang selanjutnya itu beubu deidi yang dilafalkan sebagai beubu deidi budi. Merangkaikan kata menjadi kalimat, misalnya itu budi, itu budi. Yang kedua yaitu metode bunyi. Metode bunyi sebenarnya sama dengan metode abjad. Bedanya terletak pada cara pelafalan atau mengeja huruf. Metode abjad melafalkan huruf sebagaimana kita menyebut abjad, misalnya B dilafalkan dengan BE atau disebut dengan B. Yang kedua yaitu metode bunyi melafalkan huruf, misalnya bunyinya itu dilafalkan, misalnya B dilafalkan dengan EB atau B. D dilafalkan dengan ED atau D. Yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode suku kata mempunyai pengajaran pembacaan permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi satu suku kata. Kemudian suku kata itu dirangkai menjadi kata. Dan langkah terakhir merangkai kata menjadi kalimat, misalnya itu dibaca itu, budi dibaca budi. Nah, kemudian dirangkai menjadi kalimat itu budi. Nah, yang keempat yaitu metode kata lembaga. Nah, yang dimana kata lembaga mulai mengajar pembaca permulaan dengan langkah-langkah. Poin pertama yaitu mengenalkan kata, misalnya batu, mengurai kata menjadi suku kata, misalnya batu, mengurai suku kata menjadi huruf, misalnya BATU, menghubungkan huruf menjadi suku kata, misalnya mina, menggabungkan suku kata menjadi kata, misalnya batu. Selanjutnya yaitu metode global atau metode kalimat. Membaca secara utuh yang ada di bawah gambar, misalnya ini Maya. Kalau anak sudah hafal, dilanjutkan dengan membaca kalimat tanpa bantuan dari gambar atau ini Maya. Poin pertama yaitu menguraikan kalimat menjadi kata-kata ini Maya. Yang kedua, menguraikan kata-kata menjadi suku kata i en ini, m ama, y ayam. Yang ketiga, menguraikan kata suku kata menjadi huruf
INIMAYA. Nah, poin selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan membaca. Setiap guru haruslah membantu serta membimbing para siswa untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca. Usaha yang dilakukan atau dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca antara lain adalah 1. Guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata mereka dengan jalan atau yaitu memperkenalkan sinonim kata-kata atau antonim kata-kata, praprase kata-kata yang berdasar sama. Nah, memperkenalkan imbuhan yang mencakup awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, yang selanjutnya adalah mengira atau menerka kata dari konteks atau hubungan kalimat. Yang selanjutnya itu kalau perlu menjelaskan arti sesuatu kata abstrak dengan mempergunakan daerah atau bahasa ibu siswa. Yang pertama yaitu kita biasanya diajarkan kata pertama kali kita menyebut adalah ibu atau ayah. Nah, yang dimana seorang anak tersebut yang tidak tahu atau masih pertama kali merekam atau mendengar kata tersebut akan secara perlahan merekam dan mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh ibunya tersebut. Nah, poin yang selanjutnya yaitu guru dapat membantu para siswa untuk memahami maksud, struktur kata, kalimat, dan lain sebagainya dengan cara telah dikemukakan di atas, disertai dengan latihan seperlunya. Misalnya, guru memberi kalimat kepada siswa yaitu ini Budi. Nah, bahkan siswa akan menerapkan dan mulai mengikuti bagaimana guru cara melafalkan kalimat tersebut. Misalnya juga guru mengeja i en ini bu de idi, maka siswa juga mengikuti apa yang telah dilafalkan oleh gurunya tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kalau perlu guru dapat memberikan serta menjelaskan kawasan atau pengertian kiasan, ungkapan, pepatah, peribahasa, dan lain-lain dalam bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, yang di sini biasanya kata-kata pengertian kiasan seperti misalnya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, yang artinya kata kiasan tersebut. Nah, yang dimana peribahasa tersebut mempunyai suatu makna yang dimana sifat seorang anak atau sifat seorang anak tidak jauh dari orang tuanya, misalnya tidak jauh dari ibunya atau tidak jauh dari ayahnya. Nah, yang selanjutnya itu guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para siswa dengan berbagai pertanyaan. Misalnya, guru menanyakan bagaimana cara anak untuk melafalkan atau membuat gaya bahasa mereka sendiri jika berdiri atau berada di depan. Nah, pada saat itu guru berhak menunjuk atau menyuruh anak secara acak untuk bagaimana mereka menjelaskan apa yang telah dipertanyakan guru tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para siswa dengan cara sebagai berikut, yaitu poin pertamanya, kalau siswa disuruh membaca dalam hati, ukurlah waktu membaca tersebut. Nah, di sini guru harus memberikan sebuah tantangan kepada para siswa yang dimana tantangan tersebut berupa sebuah paragraf atau sebuah teks yang dimana guru tersebut menyuruh siswa untuk membaca dalam hati, dan guru mengatur atau mengukur kecepatan siapa yang lebih dahulu menyiapkan bacaan tersebut, maka dialah yang paling cepat memahami atau dialah yang paling cepat menyelesaikan bacaan teks tersebut. Nah, poin kedua adalah
haruslah diusahakan agar waktu tersebut bertambah singkat serta efisien secara teratur sepanjang tahun. Nah, di sini guru dituntut untuk membuat modifikasi atau membuat perubahan-perubahan baru yang dimana tujuannya untuk membangun atau mempermudah dalam pembelajaran atau mempercepat daya tanggap siswa pada suatu materi atau materi-materi tertentu, sehingga siswa tidak terlambat lagi untuk mengikuti materi-materi yang selanjutnya. Nah, poin yang selanjutnya yaitu haruslah dihindarkan dari gerakan-gerakan bibir pada saat membaca dalam hati. Hal itu juga tidak baik diperlakukan, hal itu juga tidak perlu dilakukan oleh para siswa. Nah, misalnya siswa disuruh siapa duluan yang lebih cepat membaca dan lebih cepat menuntaskan bacaan tersebut, akan tetapi siswa membaca di dalam hati, tapi gerakan bibirnya itu masih mengikuti. Nah, yang dimana gerakan bibir itu bisa memperlambat atau menghambat bagaimana dan menghambat tingkat kecepatan mereka saat membaca. Nah, yang selanjutnya yaitu haruslah dijelaskan tujuan khusus, tujuan membaca bahan bacaan tertentu kepada para siswa. Mereka harus dapat menemukan dari bahan bacaan jawaban terhadap beberapa pertanyaan atau bahan bacaan atau beberapa kata suatu ide, pendapat atau pikiran utama atau pikiran pokok dan sebagainya. Singkatnya, dalam mengembangkan serta meningkatkan keterampilan para siswa, maka guru harus mempunyai tanggung jawab yang berat. Paling tidak meliputi 6 hal berikut. Nah, yang dimana guru harus meyakinkan bahwasannya guru akan menanyakan beberapa ide-ide pokok. Misalnya siswa diharuskan mengetahui siapa saja yang ada di dalam teks tersebut, misalnya tokoh apa saja yang terdapat di dalam teks tersebut, terus bagaimana peran tokoh tersebut di dalam teks tersebut, terus bagaimana sifat-sifat tokoh tersebut. Nah, bagaimana waktu-waktu yang terjadi pada saat dialog itu terjadi atau teks itu dibaca oleh siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu memperluas pengalaman para siswa sehingga mereka akan memahami keadaan dan seluk-beluk tentang kebahasaan. Nah, yang kedua, mengajarkan bunyi-bunyi atau bahasa dan makna-makna kata baru. Misalnya guru harus menjelaskan, misalnya guru menjelaskan suatu kata apresiasi. Nah, guru harus menjelaskan secara terperinci apa sih arti dari makna kata apresiasi tersebut. Nah, guru juga harus menjelaskan bagaimana sih kata makna apresiasi tersebut digunakan. Nah, bagaimana cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga yaitu mengajarkan hubungan bunyi bahasa dalam lambang atau simbol. Nah, di sini biasanya guru harus mengajarkan bagaimana sih, misalnya simbol ini harus dibaca bagaimana dan simbol ini harus dibaca bagaimana. Guru tersebut harus menjelaskan secara terperinci, maka supaya siswa dan murid-murid yang lainnya itu mengerti dalam membaca simbol atau membaca hubungan bunyi-bunyi bahasa. Nah, yang keempat yaitu membantu para siswa memahami struktur atau termasuk kalimat yang biasa begitu mudah bagi siswa. Misalnya kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kan dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang digunakan itu kalimat-kalimat baku. Nah, bagaimana kalau guru mengubah kalimat-kalimat baku itu menjadi kalimat-kalimat dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak merubah makna dan tidak merubah arti dari kalimat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengajarkan keterampilan pemahaman kepada para siswa. Nah, yang dimana guru tersebut mengajarkan bagaimana caranya siswa tersebut harus cepat dan terampil dalam menangkap atau
dalam memahami suatu materi atau suatu kalimat yang diberikan oleh guru. Nah, dengan cara itu mereka dengan mudah menyerap atau mengingat apa-apa saja informasi yang telah diberikan oleh guru tentang sebuah materi atau apapun itu. Nah, yang selanjutnya itu membantu para siswa untuk meningkatkan kecepatan dalam membaca. Nah, salah satunya yaitu meningkatkan membaca cepat, yaitu membaca dalam hati, membaca tidak mengikuti dengan gerakan bibir atau tidak mengikuti dengan suara. Nah, yang dimana membaca ini lebih tepatnya siswa lebih berkonsentrasi untuk menemukan apa-apa saja yang akan dipertanyakan oleh guru. Misalnya apa-apa saja tokoh yang ada di dalamnya, bagaimana sifat-sifat tokoh tersebut, terus apa-apa saja kegiatan atau tragedi yang penting di dalam cerita tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu menumbuhkan minat baca anak. Menumbuhkan minat baca anak yang pertama yaitu proses pembelajaran di sekolah harus dapat mengarahkan kepada peserta didik untuk rajin membaca buku dan memanfaatkannya di literatur dan perpustakaan yang sumber belajar lainnya. Disinilah peran guru sebagai pendidik atau pengajar memberikan motivasi melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan, memberi tugas kepada peserta didik agar berkunjung ke tempat atau sumber-sumber bacaan. Nah, yang selanjutnya yaitu menekan harga buku bacaan maupun buku pelajaran agar terjangkau oleh daya beli masyarakat. Minat membeli buku masyarakat itu masih rendah karena harga-harga buku itu relatif cukup mahal. Dengan demikian, apabila harga buku dapat terjangkau, maka minat beli dan minat baca oleh masyarakat akan menjadi tinggi. Nah, yang selanjutnya itu buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Dengan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik, buku bacaan bisa salah satu pintu masuk untuk kesenangan anak-anak membaca. Misalnya, buku dikemas dengan gambar-gambar menarik, buku cerita dikemas dengan gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak juga tidak bosan dalam membaca atau melihat-lihat gambar tersebut. Bukan hanya dengan gambar-gambar yang menarik saja, akan tetapi dengan warna-warna yang menarik juga sehingga minat baca anak menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuhnya minat baca anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Di sekolah, guru memberikan tugas kepada siswa untuk menceritakan kembali buku-buku apa saja yang telah dibaca. Di rumah, orang tua harus dapat menciptakan kondisi lingkungan agar anak gemar membaca. Pada orang tua, hendaknya menyediakan buku di rumah seperti majalah, koran, buku ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menumbuhkan minat baca sejak dini. Menumbuhkan minat baca sejak dini, bahkan sejak anak-anak mengenal huruf. Nah, menumbuhkan minat baca sejak dini ini bagaimana sih? Nah, menumbuhkan minat baca sejak dini ini, orang tua bisa membacakan dongeng sebelum tidur kepada anaknya, yang dimana anak tersebut akan merekam di daya ingat mereka bagaimana sih dongeng ini terjadi, apa saja sih tokoh yang ada di dalamnya, dan bagaimana sih sifat-sifat tokoh yang ada di dalamnya. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan frekuensi pemeran buku di setiap kota atau kabupaten dengan melibatkan penerbit, perpustakaan, masyarakat, pencipta buku, Depdiknas, dan sekolah-sekolah dengan mewajibkan siswa untuk berkunjung di pameran buku tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu di rumah orang tua memberikan contoh membaca untuk anak-anaknya. Misalnya di rumah orang tuanya itu membacakan bacaan-bacaan yang ada di buku pelajaran anaknya, seperti bacaan-bacaan dialog atau yang lain sebagainya. Nah, di sini anak tersebut akan melihat dan minat baca anak tersebut akan menjadi lebih tinggi.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.